Pernah suatu hari, Le Bagong itu cerita tentang pengalamannya study tour waktu SMP. Waktu SMP? Katanya zaman kecilnya main kelereng sama Imam Bonjol. Ya, tapi apapun itu, katanya di sana Le Bagong menginap di sebuah hotel yang bagus. Dan waktu Le Bagong melihat pelayan di sana menggunakan pakaian yang sangat rapi, Le Bagong bertanya, "Mas, sampean yang punya hotel ya? Pasti masnya kaya ya?" Nah, mas-mas tadi cuma tersenyum, menghela nafas panjang, mendekatkan mulutnya ke kuping Le Bagong dan bilang, "Goblok." Sorry, tadi kebawa emosi ya, habis Le Bagong yang aneh-aneh. Gara-gara cerita Le Bagong tadi, saya jadi keinget film yang juga nyeritain soal pelayan hotel yang yang memberikan saya sebuah pandangan kalau pekerjaan yang kita lakuin sekarang itu tuh cuma sementara. Dan kita nggak bakal tahu dalam waktu 10, 5, 3 atau bahkan 1 tahun ke depan itu kita akan menjadi apa dan kita bakal kemana. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Singapura, negara yang penuh dengan gedung pencakar langit. Perekonomian maju dan sehingga disebut sebagai simbol modernitas dan juga kesuksesan. Pesona Singapura sendiri menjadi daya tarik untuk ribuan orang dari seluruh penjuru dunia yang ingin pergi untuk bekerja di sana. Ada juga yang liburan. Bukan hanya perusahaan teknologi besar seperti Google yang menjadi incaran banyak orang, tapi hampir semua sektor pekerjaan menawarkan penghasilan yang fantastis untuk dibayangkan. Fenomena ini mengubah Singapura menjadi impian bagi mereka yang merantau untuk mengubah nasib dan meraih masa depan yang lebih baik. Dan Jarod adalah salah satu dari para perantau itu. Jauh-jauh datang dari Filipina ke Singapura hanya untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Di Singapura sendiri, ia bekerja di salah satu hotel bintang 5. Tapi sebagai pelayan hotel. Khususnya bagian pelayan yang mengoperasikan lift untuk tamu hotel yang datang di sana. Tapi Jarod sendiri juga sadar, ketika hanya bekerja sebagai pelayan hotel aja nggak akan cukup untuk membawanya pada kekayaan. Ditambah ia sudah lelah terus-menerus hanya menjadi karyawan biasa. Dan dia ingin juga menaikkan derajat keluarganya. Karena hal itulah, ia mulai memikirkan cara untuk bisa mengubah hidupnya. Dengan latar belakangnya sebagai mantan karyawan IT di Taiwan, Jarod pun membagikan ide untuk mengajak teman-temannya sesama pelayan hotel dan sesama perantau untuk bekerja sama. Jarod menjelaskan, ia akan mulai membuat aplikasi lowongan pekerjaan untuk membantu pekerja di seluruh dunia menemukan pekerjaan yang sesuai dengan gaji tinggi dan tanpa harus jauh dari keluarga. Namun membuat aplikasi ini sangat membutuhkan banyak biaya. Hal itu masih ditambah dengan tahun ini adalah tahun terakhir kontrak kerja Jarod. Jadi mau tak mau, Jarod harus memanfaatkan waktu untuk meyakinkan para tamu VIP di hotel ini untuk menjadi investor mereka. Make this count. Let's get out of this basement and let us change our lives. Iya, Jarod memanfaatkan kesempatannya sebagai pelayan hotel untuk bisa bertemu dengan para tamu VIP, khususnya saat mereka ada di lift. Jarod selalu melakukan presentasi tentang aplikasinya kepada setiap tamu yang masuk ke liftnya. Namun, tidak ada yang tertarik, bahkan merendahkan saat Jarod melakukan presentasi. Lagian siapa yang percaya kalau ada pelayan hotel yang mau bikin aplikasi dan mengerti soal bisnis? Meski begitu, Jarod tak putus asa sama sekali. Sampai akhirnya, tersisa satu nama di daftar tamu VIP yang mereka incar, yaitu Pak Boris, pemilik usaha logistik dan properti terkaya di Hong Kong. Bagi Jarod, Pak Boris adalah kesempatan terakhir dan juga harapan baginya. Sebagai operator lift, Jarod hanya memiliki waktu 55 detik untuk presentasi dan meyakinkan Pak Boris sebelum sampai ke lantai tujuan. Tanpa membuang waktu, Jarod pun memulai presentasinya. Dan respon Pak Boris, "Send me your proposal, right?" Magulang kaibigan, paghalo kayo ng ginto. Pero semenjak saat itu, selama Pak Boris tinggal di hotel, mereka terus mengintai setiap pergerakan Pak Boris. Mereka mencari cara agar bisa menggiringnya ke lift tempat Jarod bekerja. Dengan begitu, Jarod bisa terus menjelaskan laporan tentang aplikasinya.
dan mungkin bisa langsung mengatur jadwal final meeting agar Pak Boris resmi menjadi investornya. Namun saat berhasil menggiring Pak Boris, ia hanya tertawa mendengar keinginan Boris. Itu karena proposal dan aplikasinya masih jauh dari kata sempurna. Dan mungkin saja Pak Boris masih belum 100% percaya. Apalagi Jarod hanyalah seorang pelayan hotel miskin di matanya. Namun Pak Boris ingin bertindak adil. Pak Boris pun memutuskan untuk memanggil asisten pribadinya untuk mengurus semua itu. Karena Pak Boris tak punya banyak waktu untuk hal remeh-temeh seperti ini. Pinoy ka? Ikaw yung elevator boy? Iya, dan wanita cantik ini bernama Bettina. Bukan Bettina ya, Bettina. Seorang asisten pribadi Pak Boris. Walau sudah dibantu saat terjatuh, tapi dengan ketus, Bettina menanyakan uang yang sudah diberikan Pak Boris. Apakah Jarod sudah menghabiskannya? Dengan gugup, Jarod menjelaskan bahwa uang itu digunakan sebagai intensif bagi para pekerja agar tetap bisa membangun aplikasinya. Niatan Jarod baik, namun saat mendengar hal itu, Bettina, This is not a charity. Just send me what you have. I'll look over everything by tonight. saat jam istirahat, Jarod dan teman-temannya berkumpul untuk makan siang bersama. Di sana mereka berdebat mengapa harus lewat Bettina. Bukankah Jarod sudah di ACC Pak Boris? Bahkan Pak Boris sempat memberikan sedikit uang untuk mereka bekerja. Apa jangan-jangan Pak Boris ingin mempermainkan mereka? Jarod pun menenangkan teman-temannya. Dia bilang mungkin ini ujian. Pak Boris ingin melihat apakah Jarod serius atau tidak. Jarod sadar kalau mungkin kedatangan Bettina akan merepotkan dirinya. Tapi ia sudah bertekad. Apapun yang terjadi, Jarod akan menunjukkan yang terbaik. Tapi wajar. Karena Jarod memaklumi segala jenis kekhawatiran teman-temannya itu. Itu karena Jarodlah yang mengajak mereka untuk membantu mengembangkan aplikasi ini. Jarod tahu bagaimana mereka meluangkan waktu dan juga keringat agar aplikasi ini bisa terwujud. Dan karena itulah, Jarod sangat ingin membalas budi mereka. Saat Jarod pernah mendengar kalau kebanyakan dari mereka ingin kembali ke negara masing-masing untuk hidup lebih layak dan juga menikahi pujaan hatinya masing-masing. Sorry tadi saya ngeliat kucing rokok, sorry. Ya, jadi bisa dibilang kalau Jarod dan teman-temannya melakukan hal pendekatan yang sama kepada Bettina seperti mereka melakukan pendekatan ke Pak Boris. Tapi mungkin Bettina ini lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Baka pwede na tayo mag-usap? Come in, please. Pasok po, ma'am. Hal ini jelas membuat Jarod frustasi, karena dia tidak mengerti kenapa Bettina menghindarinya terus. Karena itulah akhirnya Jarod memutuskan untuk melakukan pendekatan langsung, saat tahu dari temannya kalau Bettina ada jadwal makan malam dengan Pak Boris. Pastinya saat ada Pak Boris, Bettina tidak akan bisa menghindar. Namun saat Jarod hendak pergi dan baru membuka liftnya, ia melihat sesuatu. Stop making me look like a fool and do your job. Melihat pertengkaran Pak Boris dan Bettina, Jarod pun memutuskan mengikuti Bettina, yang terlihat duduk termenung sambil sebat di kursi taman. Di sana, Jarod meminta maaf karena terus mengganggunya. Ia tidak tahu kalau Bettina sedang punya banyak masalah, dan Jarod malah menambah masalah itu. Namun Bettina juga meminta maaf, karena selama ini dia juga tidak berbicara dengan baik kepada Jarod. Itu karena pada awalnya Bettina merasa Jarod hanyalah pelayan hotel yang tidak mungkin bisa membuat aplikasi dan sedang mencari investor. Bukan karena apa-apa, tapi Bettina memang sangat menjaga reputasi perusahaannya Pak Boris. Karena kalau sampai tahu Pak Boris tertipu oleh seorang pelayan hotel miskin seperti Jarod, tentu nama baik Pak Boris akan berantakan. Dan lagi, Bettina mungkin juga akan dipecat. Namun Jarod tidak mempermasalahkan hal itu dan menyarankan Bettina untuk tetap fokus pada pekerjaannya yang belum selesai. Dan ketika nanti Bettina siap,
Jarod akan selalu menunggunya di dalam lift. Morning, ma'am. Sunod ko na yung app mo. Karena mendengar Bettina sudah siap meluangkan waktunya untuk membahas aplikasi, Jarod pun segera membawa kabar gembira ini kepada teman-temannya. Teman-temannya sempat mengira kalau Jarod memainkan perasaan Bettina saat melakukan pendekatan. Tapi Jarod menyangkal, dia tidak melakukan hal apapun. Dia mendekati Bettina waktu itu murni karena ingin membantunya. Karena mau sementereng apapun pekerjaan dan jabatanmu, kau pasti punya masalah di baliknya. Jadi wajar Jarod coba membantu melegakan hati Bettina. Dan bukankah niat kita membangun aplikasi ini juga untuk membantu orang-orang agar bisa mendapatkan pekerjaan lebih bagus dan hidup dengan lebih layak? Minimal kalau aplikasi ini belum bisa membantu, aku pribadi harus menunjukkan kalau diriku sama dengan niatanku dalam membuat aplikasi ini. Tanpa disadari, Bettina sudah mendengar semua percakapan mereka dan merasa tersentuh. Mereka semua menyadari kedatangan Bettina. Dengan senyum khas orang kaya, Bettina memberitahu Jarod untuk segera bersiap-siap. Karena sekarang adalah waktunya mereka berdua membahas aplikasinya. Dan saat melihat Jarod membantu lagi rekan kerjanya, Bettina merasa kalau Jarod tidak hanya orang baik, tapi memang dia pria yang baik. Saat berjalan, Bettina mulai bercerita. Dialah orang yang membalas email dari Jarod. Awalnya ia tertarik dengan aplikasi yang diajukan. Dan jujur saja, Bettina terkejut kalau yang mengirimkan itu adalah seorang pelayan hotel biasa. Jarod yang mendengarnya pun tersanjung dan berkata, "Lalu apakah kau percaya padaku sekarang?" Mendengar itu, Bettina hanya tersenyum manis. Obrolan pun berlanjut. Di tengah mereka sedang membahas tentang aplikasinya, Bettina menjelaskan bahwa hal ini adalah bidangnya. Ia sudah bersekolah sampai S2 untuk bidang ini, dan ditugaskan membantu Jarod untuk mengembangkan aplikasinya juga. Bettina juga mengakui bahwa ia berpacaran dengan Pak Boris. Mungkin orang menganggapnya bodoh, malas, dan hanya karena uang. Tapi sebenarnya, ia sangat mencintai Pak Boris. Meski Pak Boris belum resmi bercerai dengan mantan istrinya, Bettina akan tetap bekerja keras dan bertaruh pada dirinya sendiri. Karena apapun bisa terjadi. Jarod pun membalas. Ia juga bertaruh pada dirinya sendiri, membuang harga dirinya dengan memanfaatkan tamu VIP di hotelnya. Tujuannya, ia mengubah hidupnya dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 kalau bisa. Dan dari obrolan itulah, terlihat kedekatan dari mereka kini makin terasa. Saat Jarod bekerja, ia didatangi oleh Bettina yang memberitahu bahwa ia sudah mengatur pertemuan dengan klien besok, di mana klien itu bersedia menjadi investor tambahan sekaligus dapat meningkatkan nilai dari aplikasi mereka. Bukannya semangat, Jarod nampak gugup dan takut. Bettina yang melihat hal itu pun mendekat dan memarahinya. Bettina berkata kalau ini hanyalah awal. Karena jika Jarod mengincar kolam yang lebih besar, dia harus berani menghadapi para hiu-hiu bisnis di luar sana. Kuingatkan padamu, aku percaya padamu seperti halnya kau bertaruh dengan hidupmu. I knew it. Yes. From the hotel, right? Yes, Dr. Rebe. It's nice to see you again. It's really. Momen awkward ini pun diselamatkan oleh Bettina. Semua tentang aplikasinya telah dijelaskan oleh Bettina. Namun klien masih tampak ragu dengan sosok dari Jarod yang hanya seorang pelayan hotel. Bettina pun tidak menyangkal. Dan memang benar Jarod hanyalah seorang pelayan hotel. Tapi Bettina bilang, semakin dia mengenal dan mempelajari sosok Jarod, ternyata di baliknya Jarod adalah orang yang kompeten. Dan jika klien itu menolak, Bettina yakin bahwa ia akan melewatkan sebuah peluang besar. Jarod pun kagum dengan semua penjelasan yang dilakukan Bettina. Dan senang mendengar ketika ia begitu menghormatinya. Good job on targeting before as an investor. Dan iya, pencapaian mereka kini berhasil membuat klien itu setuju menjadi investor dan menanggung 30% dari biaya pengembangan aplikasinya. Bettina dan Jarod pun sangat senang dengan pencapaian itu.
Dan selain perasaan senang, sepertinya ada perasaan lain yang berkembang di antara keduanya. Tuloy-tuloy mo lang, diretso lang kahit Malam itu adalah malam bagi Jarod dan Bettina merayakan sebuah pencapaian yang sudah mereka raih. Saat itu mereka sangat menikmati setiap momen yang ada. Hal itu juga dirasakan oleh teman-temannya. Mereka bilang, kalau sepertinya Bettina membawa banyak perubahan pada Jarod. Dia mendukung dan mendorongmu melakukan hal yang kau anggap mustahil. Dan lagi, kau sekarang sering tersenyum-senyum sendiri. Tapi apapun itu perasaanmu Jarod, kau pantas mendapatkan hal ini. Jadi nikmatilah teman. Jarod dan Bettina pun pulang dengan perasaan bahagia. Jarod sendiri juga mulai bercerita mengapa ia ingin membuat aplikasi ini. Alasannya memang ingin membantu orang-orang sepertinya dan membantu mewujudkan mimpi temannya. Mereka selalu mendukungku. Mereka semua selalu siap menangkapku. Bagiku, para pekerja sepertiku dan temanku adalah hal yang utama. Hidup kami sulit. Kami semua pasti membutuhkan dukungan. Karena hal itu, aku berharap pada aplikasi ini. Aku berharap aku dapat membalas kebaikan mereka dan memberikan semuanya kepada mereka. Jadi jika semua bahagia, aku pun juga merasa begitu. Bettina hanya tersenyum mendengarnya. Kata-kata yang Jarod ucap terasa begitu tulus, yang menggambarkan seorang yang penuh kasih dan perjuangan untuk semuanya. Dan ketika kembali ke penginapan, Bettina terlihat sedang menyiapkan baju untuk acara pertemuan. Dan menyiapkan hadiah untuk Jarod sebagai tanda dirinya juga siap berinvestasi. Dan selalu mendukung segala yang ia lakukan. Suatu malam di dalam lift, Jarod nampak terpesona oleh kecantikan Bettina. Bettina pun menyadarinya dan mengingatkan kepada Jarod untuk tidak boleh jatuh cinta dengannya. Dengan segera Jarod menyangkal dan menjelaskan kalau ia tak biasa melihat Bettina ketika tidak memakai pakaian kantor. Bettina pun langsung bercerita kalau Pak Boris memintanya berdandan seperti ini karena pertemuan kali ini adalah pertemuan dengan teman-teman SMA-nya yang kaya raya. Sombong, suka pamer, dan hanya ego yang mereka pikirkan. Pak Boris pun juga tak luput dari sifat-sifat mereka. Tapi Bettina coba terlihat tenang dan melihat ini sebagai kesempatan untuk meminta mereka berinvestasi pada aplikasinya. Namun tak lama dari Bettina pergi, Bettina kembali ke lift dalam keadaan tak karuan. Jarod pun khawatir dan bertanya kepada Bettina, apapun itu, kita bisa bicara dan perbaiki. Namun belum sempat Jarod berbicara, Bettina langsung merangkul dan langsung mencium Jarod. Dan setelah itu, Bettina mengakhirinya dengan kata maaf dan juga terima kasih. Setelah itu dirinya pergi. Keesokan harinya, Jarod menunggu kedatangan Bettina di dalam lift. Dan saat Bettina datang, Jarod langsung menanyakan apa yang sudah terjadi. Bettina hanya menjawab baik-baik saja dan lupakan semuanya. Namun Jarod tak menyerah dan terus mendesak Bettina. Kemarin kau datang sambil menangis, lalu menciumku dan pergi begitu saja. Bettina, aku sudah menganggapmu sebagai teman. Jadi apapun masalahmu, apapun yang membuatmu melakukan kesalahan, aku siap membantu. Dan katakan yang sebenarnya. Mendengar itu, Bettina pun membalasnya. Aku mabuk. Aku bertengkar dengan Pak Boris. Maaf aku sudah menyeretmu ke dalam dramaku. Dan masalah yang terjadi diriku, sebabnya adalah dirimu. Dirimu, Jarod. Kau baik, kau penyayang. Dan terlebih lagi, aku percaya padamu. Sangat percaya padamu. Tapi waktuku di sini sudah habis. Kita harus kembali ke dunia nyata. Aku harus pergi dan kau harus tinggal. Menjadi teman. Iya, mungkin cukup sampai di situ saja. Setelah itu, Bettina pun pergi lagi, meninggalkan Jarod untuk kesekian kalinya. Dan seperti yang Bettina katakan, kini mereka benar-benar kembali ke dunia nyata.
dan mereka kini menghadapi dunianya sendiri-sendiri. Betina kembali melakukan pekerjaannya, menyiapkan meeting Pak Boris untuk menyelesaikan perceraiannya, serta pembagian saham dengan sang mantan istri. Betina pun membawa kontrak final perceraian dan pembagian saham. Mantan istri Pak Boris berbicara dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan dengan hanya mengambil 20% dari saham yang ia punya. Pak Boris pun kaget dan nampak tidak senang dengan keputusan itu. Sepertinya ia masih berat untuk bercerai dengan sang mantan istri. Mantan istrinya juga menjelaskan bahwa ia merasa bersalah ketika telah berselingkuh dari Pak Boris, dan mengambil 20% sahamnya adalah cara agar bisa menebus dosanya. Dan selebihnya, saham itu pantas didapatkan Pak Boris. Mantan istrinya juga menambahkan, dengan uang itu, semuanya sudah lebih dari cukup untuk dirinya serta bayi yang dikandungnya untuk bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Ia pun juga berharap Pak Boris bisa merasakan hal yang sama untuk melanjutkan hidup dengan tenang bersama Betina. Di sisi lain, Jarod dan teman-temannya sedang makan malam bersama. Di sana, mereka memberitahu Jarod kalau mereka sudah tahu apa yang terjadi pada Betina. Jarod pun berusaha menolak informasi itu dan ingin melupakan semuanya tentang Betina. Tapi teman-temannya balik memarahinya. Jika Betina penting untukmu, kau harus tahu kebenarannya. Lalu, mereka pun memberi informasi yang mereka dapat dari rekannya yang bekerja sebagai bartender. Jadi saat itu, Betina sedang bertemu dengan Pak Boris dan teman-temannya. Lalu Pak Boris mulai melakukan hal tak senonoh pada Betina. Pak Boris melakukan itu hanya karena ingin menunjukkan betapa hebatnya Pak Boris bisa mendapatkan wanita terseksi di Singapura. Dan tak lama dari itu, Betina menamparnya dan berteriak dia adalah pacarnya, bukan pelacurnya. Dan di saat yang sama, Betina meninggalkan Pak Boris dengan teman-teman SMA-nya di sana. Mendengar hal itu, amarah Jarod mendidih. Esoknya Jarod kembali bertemu dengan Betina dan menegaskan bahwa Pak Boris tak pantas telah melecehkannya seperti itu. Jarod pun menyarankan Betina untuk segera pergi darinya. Tapi Betina menjawab, kalau aku pergi, bagaimana dengan karirku? Bagaimana kehidupanku yang selama ini sudah kubangun? Jangan berasumsi soal perasaanku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan hidup itu tidak sesederhana seperti di lift yang hanya naik dan turun. Tapi Jarod pun juga ngotot. Dia bilang, coba lihat dari sudut pandangku. Mungkin kau akan terkesan ketika kau bilang tidak akan mengaitkan dirimu dengan Pak Boris dan uangnya. Aku tahu kau mampu lebih dari itu. Dan kenapa kau tidak coba bertaruh pada dirimu sendiri? Dengan kesal, Jarod pun bertekad kepada Betina apa makna dari sebuah perjuangan. Kami. At yun ang kailangan kong alisin na nakaya din niyang makalaya. Di sisi lain, Betina dan Pak Boris sedang makan malam bersama. Terlihat Pak Boris sedang melamar Betina untuk menikah dengannya. Tapi Betina ragu dengan keputusan Pak Boris itu. Karena mengingat saat menyerahkan kontrak perceraian, ia terlihat kecewa dengan keputusan mantan istrinya untuk tetap melanjutkan perceraian. Belum sempat menjelaskan, mereka mendapatkan notif secara bersamaan. Thank you again for the opportunity. Look, calm down. Let me talk to him, okay? Jarod memutuskan untuk mundur dari pengembang aplikasi. Karena itu adalah bentuk dari pembuktiannya kepada Betina. Teman-temannya mendukung langkah yang diambil Jarod. Karena mereka yakin bahwa investor lain pasti dapat dicari. Namun tidak semua temannya setuju. Salah seorang temannya merasa kalau Jarod mengkhianati dirinya. Karena telah membuang segala kesempatan yang ada. Di pikirannya, keputusan Jarod ini hanyalah bentuk dari rasa egois dan mementingkan dirinya dan Betina. Dan setelah itu, dia meninggalkan Jarod dan juga mereka semua yang ada di sana. Keesokannya, Betina pun pergi menemui Jarod di lift tempat biasa ia bekerja. Betina marah kepada Jarod yang memutuskan untuk mundur dari pengembang aplikasi. Betina susah payah meyakinkan Pak Boris untuk bersedia menjadi investornya. Jadi Betina menyarankan agar tetap mengambil uangnya. Gunakan itu, kejar mimpimu dan jangan bodoh karena dirinya. Namun kesialan belum berakhir. Karena saat ini, ia dipanggil oleh bos hotelnya.
Itu karena sebelumnya Pak Boris telah melaporkan bahwa Jarod telah melanggar aturan hotel dan memanfaatkan tamu VIP untuk kepentingan pribadinya. Tak hanya itu, Pak Boris juga melaporkan bahwa Jarod melakukan hal itu dibantu oleh teman-temannya. Mendengar itu, Jarod pun akhirnya mengaku kalau dirinya melakukannya sendirian. Dia tidak mau teman-temannya terseret karena dia yang memulai semua ini. Jadi, bos hotel pun memutuskan untuk memecat Jarod pada saat itu juga. Kabar dipecatnya Jarod didengar oleh teman-temannya. Lagi dan lagi teman-temannya tetap setia mendukung Jarod. Mereka menawarnya tempat tinggal, makan atau apapun yang bisa membantu Jarod untuk bertahan hidup. Tak lama dari itu, datang temannya yang waktu itu pergi dan meminta maaf karena telah salah menilai Jarod. Dia berterima kasih untuk pengorbanannya, sehingga teman-temannya tidak dipecat termasuk dirinya. Dan soal Bettina, temannya itu meminta untuk tetap terus mengejarnya. Dan yang lainnya pun juga setuju, dan meminta Jarod untuk segera mengejar cintanya. Akhirnya Jarod mendengar saran temannya dan memutuskan untuk terus mengejar cintanya. Namun semua sudah terlambat. Bettina sudah pergi dari sana, dan yang Jarod dapatkan tidak ada. Dan ketika ia mengecek lokernya, hanya sebuah jas yang ditinggalkan dari Bettina dan secarik surat yang ditujukan pada dirinya. Maaf, aku sudah menciummu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saat Pak Boris mengecekkanku, aku merasa tak dihormati dan merasa murahan. Namun saat aku melihatmu, aku teringat dengan caramu memandangku, caramu memperlakukanku, dan caramu mengagumiku. Karena aku juga merasakan hal yang sama seperti dirimu. Aku ingin kenyamananmu, ingin merasa lebih baik. Tapi yang kulakukan padamu seperti perbuatan Pak Boris kepadaku. Dan aku menjadi egois dan terlihat lemah. Aku minta maaf soal hal itu. Namun pada akhirnya aku mengacaukanmu dan sebaliknya kau juga mengacaukanku. Aku pernah bilang kan, kau tidak boleh jatuh cinta kepadaku. Hal itu terucap karena mungkin aku jatuh cinta kepadamu. Aku tak bisa bertaruh pada diriku sendiri. Tapi aku masih peduli padamu dan aku ingin selalu melindungimu. Aku selalu senang ketika di lift bersamamu. Kuharap semuanya akan sederhana itu. Dan semoga apa yang terjadi hanyalah sebuah perkara naik dan turun. Mungkin saat kita baik-baik saja, kau akan menangkapku lagi saat aku jatuh. Dan semoga itu terjadi. Sekarang berjuanglah, lanjutkan semua rencanamu. Untukmu dan juga untuk diriku. Dan ingat, bertaruhlah pada dirimu sendiri. Nagdesisyon na siya. 1 tahun kemudian, dengan jas pemberian dari Bettina dan bantuan dari teman-temannya, kini Jarod berhasil menjadi CEO perusahaan dan juga sultan kaya raya, sesuai dengan mimpi yang dikejarnya. Sekarang ia bukan lagi seorang karyawan biasa. Ia tak lagi menjadi operator lift. Dan baginya, lift tak lagi untuk mengantar tamu VIP. Yang ada, lift hanya mengantarnya untuk berbagai kepentingan meeting. Berkat Jarod juga, mimpi teman-temannya juga mulai tercapai. Mereka bisa menikah, hidup lebih layak, dan kembali ke negara yang masing-masing. Melihat teman-temannya yang senang, tentu Jarod pun merasakan apa yang dirasakan teman-teman seperjuangannya. Namun tetap saja, ada kekosongan yang masih dirasakan oleh Jarod. Dan itu semua karena Bettina. Bettina yang mengajarinya. Bettina yang mendorongnya dan juga memperbaikinya. Dan Jarod tidak pernah lupa, Jarod bisa sampai di titik ini adalah karena Bettina. Tapi sayang, tidak semua sesuai dengan keinginannya. Namun, kita kan tidak pernah tahu hidup bagaimana ke depannya. Ay, tangina!
Dan pertemuan itu kembali membuka pintu baru bagi Jarod. Sekarang mungkin dia sudah tidak bertaruh dengan dirinya. Tapi dia akan bertaruh berdua bersama dengan Bettina soal hidup mereka. Untuk bisa menua bersama, atau mungkin seperti kisah cinta pada umumnya. Mereka ingin selamanya. Iya, film yang FIFA Max sekali. Buat kalian yang tahu FIFA Max, ya kalian bejat. Tontonan nih loh FIFA Max. Tapi enggak film ini kenapa sih saya tonton? Ya enggak, bukan karena ceweknya. Cuma karena ada hal yang relate di dalamnya tuh. Soal bekerja sebagai bekerja di luar negeri sebagai imigran di situ. Enggak, bukan saya yang pergi. Jadi kebetulan orang tua saya, khususnya bapak saya juga orang yang sama seperti Jarod, tapi lebih beruntung. Kenapa lebih beruntung? Karena kalau kalian mikir TKI juga, ya benar juga sih TKI, tapi lebih ke jadi dari kantor ditugasin keluar di situ. Maka saya bilang lebih beruntung. Dan yang relate adalah saya pernah dengar cerita dari bapak saya kalau buat pekerja yang kalau bilang itu kayak skillnya kurang atau skillnya seadanya, mereka kerjanya kan tidak seperti bapak saya kerja ya situ. Maksudnya kayak pekerjaan-pekerjaan kasar yang mereka lakuin. Bapak saya itu sering banget nyisihin uang ataupun bonus itu buat ngasih ke mereka. Mereka selalu bilang buat anaknya, buat istri, ini buat buat pokoknya intinya bapak saya nggak pernah bilang ngasih buat mereka yang kerja, enggak, tapi buat keluarga mereka. Jadi kayak ya itu tadi buat istri, buat anaknya atau buat kado ulang tahun. Bapak saya selalu alasan yang kayak gitu, yang maksudnya sebenarnya pengen bantu mereka, cuma nggak bisa melakukan banyak. Dan sering banget kalau mau berangkat dari Indonesia terus keluar itu, saya ingat buat bawa kardus mie, bawa makanan di situ, biarpun nanti ada sebagian besar yang disita sama imigrasi luar ya, bukan sama imigrasi Konoha, enggak, sama imigrasi luar. Karena ya nggak semuanya boleh masuk, tapi bapak saya sering banget bawa banyak makanan buat dibagi-bagi sama mereka di situ. Dan seneng gitu, bapak saya juga bilang sesimpel itu aja udah ngerasa bahagia dia ngelihatnya. Karena bapak saya juga tahu rasanya bekerja kasar itu bagaimana. Ini kalian jangan mikir saya tiba-tiba, Mas Gogon sugih ya. Alhamdulillah cukup lah di situ, cukup. Dan saya ngambil banyak pelajaran dari bapak saya juga, ya bagaimana bekerja dengan jujur, bekerja dengan loyal dan lain-lain di situ. Ya, kenapa relate ya, karena itulah maksudnya menjadi imigran di luar sana itu nggak gampang. Itu dia banyak hal negatif, tapi ada juga positifnya di situ. Tapi yang pasti berat lah hidup di luar, terutama soal makanan. Kalau bapak saya sih ya. Dan saya tahu rasanya Jarod ketika pengen ngebantu kayak gitu, jadi keinget bapak saya waktu coba ngebantu mereka lah di situ dengan alasan buat keluarga di rumah. Itu dia. Dan itu apa yang coba saya lakuin dengan sebatin. Bukan saya aja, maksudnya saya dan tim di sini itu yang coba kami lakuin dengan sebatin. Mungkin minimal kayak, mungkin belum bisa ngasih ya, tapi minimal kayak ya bisa bikin mood kalian baiklah, biarpun tidak semua filmnya juga kadang bisa dinikmati ataupun ada yang jelek ataupun apa. Tapi kita coba ngasih yang terbaik di setiap itunya, yang minimal itu bisa merubah mood kalian. Ya kalau misalnya kalian lagi marah, minimal bisa tambah marah ketika dengar ceritanya. Dan by the way ini gak ada quotes di belakangnya, saya cuma pengen curhat karena relate-nya adalah di hal itu di situ. Dan saya juga sangat menghargai buat orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk kerja di luar sana, untuk keluarga di rumah. Kalian luar biasa di situ. Dan untuk cerita Amir yang terjadi saya nggak mau bahas itu di luar dari ranah saya. Saya cuma pengen bilang kalian luar biasa di situ, bisa
bertahan di luar sana dan bekerja dengan sangat lama untuk keluarga di rumah. Dan please, kalau kalian kerja di luar sana, uangnya jangan kasih saudara, kasih keluarga sendiri. Saya sudah tahu bagaimana hasilnya ketika uangnya dikirimkan ke saudara. Tidak sampai. Sorry malah jadi saya curhat, cuma ya udahlah. Saya mau bilang terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like-nya, sudah memberikan komen, sudah subscribe dan juga sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan dengan channel ini, untuk channel ini, itu sudah buat channel ini menjadi lebih baik. Itu dia. Dan sebelum menutup video, saya pengen bilang kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang, duduk, ya kan? Tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.